Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Zara dari Kebumen. Dr. Faiz, berkaitan dengan masa depan, di masa sekarang kita akan berada di tengah-tengah keterbatasan pengetahuan dan ketidaktahuan atas apa yang akan terjadi di masa mendatang. Sebab kita bukan wali, khususnya saya secara pribadi. Kita mungkin hanya bisa memprediksi, mengira-ngira, membayangkan kira-kira apa yang akan terjadi di masa mendatang. Hal itu menyebabkan yang pasti kita nantinya akan dihadapkan dengan dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang baik dan kemungkinan yang buruk tentunya. Nah, ketidakpastian itu menuntut kita untuk mempersiapkan diri kita atas dua kemungkinan itu yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Oleh karena itu, Dr. Faiz, apa kiranya cara atau tips yang saat ini bisa kita lakukan untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang? Demikian pertanyaan dari saya, Dr. Faiz. Atas jawaban dan penjelasannya, saya ucapkan terima kasih. Ini menarik. Ada konsep menarik dari Hans Jonas apa? Dahulukan ramalan negatif. Kita selama ini kan kita mikirnya yang positif-positif saja lah, Pak. Jangan yang negatif-negatif. Tapi kata Jonas sebaliknya, prioritaskan kemungkinan negatif. Buang misalnya bekasnya kopi ke dekat sumur itu sebenarnya tidak terlalu ngefek sih, biasa saja, tidak terlalu bahaya, tapi ada sih bahayanya. Dahulukan yang ada bahayanya ini. Ini membuat kita lebih hati-hati. Kata Jonas, kemungkinan buruk harus diberi prioritas dibandingkan kemungkinan baik. Kita kan kadang nyinyir kalau ada hati-hati mungkin ini cuacanya sedang buruk, gelombangnya sedang tinggi. Kemungkinan 3 hari ke depan itu situasinya tidak kondusif untuk kita yang dekat-dekat pantai misalnya. Terus kita kayak Allah saja, kayak ngerti-ngerti Kan banyak orang nyinyir begitu. Itu peringatan. Biar kita lebih hati-hati, karena untuk kelestarian kita prioritaskan ramalan negatifnya. Kata Jonas, manusia itu dapat hidup tanpa keuntungan tertinggi, tapi dia tidak mungkin bisa hidup dengan keburukan tertinggi. Keburukan tertinggi itu bangsane bencana, bangsane kehancuran, kerusakan total, kita tidak sanggup. Kalau sekedar air mampet kita sanggup lah, tapi tidak ada air kita tidak sanggup. Jadi itu keburukan tertinggi. Kalau sekedar sementara puasa tidak masalah, tapi tidak makan sama sekali tidak mungkin bisa. Maka ayo kalau ada ramalan-ramalan yang buruk, bukan berarti itu suudzon, Mbak, tidak begitu. Biar lebih hati-hati kita, biar tidak sembrono. Kita tidak bisa memastikan masa depan, tapi kita bisa hati-hati agar tidak fatal kerusakan yang mungkin terjadi. Alah Pak, kalau memang takdirnya Allah kiamat, kiamat, ngapain repot-repot amat, kan banyak yang sekarang kalimatnya seperti ini.
Kita lupa bahwa bumi ini diamanatkan pada kita oleh Allah. Kita khalifahnya. Maka kemungkinan negatif harus kita pegangi. Dalam rangka apa? Biar hati-hati. Misalnya teman-teman jangan banyak-banyak makan minum teh ya, nanti lambungmu bisa bermasalah loh. Itu mungkin bisa iya bisa enggak lah. Iya, cuma kamu pegangi yang kemungkinan bisa masalah ini. Jangan kemungkinan tidak masalahnya. Itu yang dimaksud prioritas kemungkinan negatif. Jadi jangan berlebihan minum tehnya atau minum kopinya. Jadi kalau bahasa hari ini, pertimbangkan pahitnya dulu. Kayak orang, kamu menikah itu ada enaknya, tapi pahitnya luar biasa. Kamu siap pahitnya? Yang ditanyakan pahitnya. Kalau pahit kamu siap enggak? Siap saya kalau pahit. Kalau pahitnya saja siap, apalagi enaknya. Kalau kamu nikah, kamu enggak bebas lagi loh. Siap Siap, enggak apa-apa. Kalau kamu nikah, kamu ndak bisa sesantai dulu lagi loh. Siap, ndak apa-apa. Nah, ini kan kemungkinan buruknya. Kalau kemungkinan baik sih santai. Orang itu menang itu semua mudah siapnya, tapi kalah jarang orang siap. Maka mungkin lebih baik kalian latihan kalah daripada latihan menang. Menang tidak perlu latihan. Sukses itu otomatis semua orang siap sukses. Tapi tidak semua orang siap gagal. Jadi makanya kadang-kadang kalau kalian lomba kok terus kalah, santai saja. Saya memang latihan kok. Tidak menang juga tidak apa-apa. Ini sedang melatih mentalku. Kamu mungkin tidak siap kalah, tapi saya menang siap. Sekarang kalah saya kuat. Latihan kuat kalah itu penting. Itu yang disebut prioritaskan yang negatif. Jadi dahulukan kemungkinan negatifnya. Kalau yang negatifnya kita siap, menghadapi yang lebih baik kita oke. Ayo siap-siap ya, siapa tahu nanti ada gempa misalnya. Ada gempa beneran tidak masalah. Kita sudah siap. Tidak ada gempa apalagi, kan tidak masalah juga. Tapi kalau kita tidak siap-siap, begitu ada gempa kita habis montang-manting. Ini yang dimaksud prioritaskan kemungkinan negatif demi masa depan. Tidak mesti juga kok Pak, anak cucu kita ke depan siapa ngerti mereka lebih cerdas, secara sains lebih canggih. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi kan kita mempersiapkan kemungkinan buruknya. Jangan sampai mereka sengsara karena kelakuan kita. Coba bapak-bapakku dulu, simbah-simbahku dulu gak serakah gini. Mungkin aku masih nyaman hidup di bumi ini. Sekarang gak tersisa apa-apa. Airnya sudah kotor, kemudian udaranya sudah polusi, gak karu-karuan misalnya. Itu kita bisa disambati oleh anak cucu kita. Ya disambati bahasa Jawa. Jadi ayo ya, kita jangan nyinyir lagi kalau ada orang suruh kita siap-siap menghadapi yang terburuk, menghadapi situasi, menyiapkan diri menghadapi yang tidak kita inginkan. Karena kadang-kadang hidup itu perlu persiapan. Kalau persiapan untuk yang baik-baik insya Allah kita siap. Tapi untuk yang buruk-buruk kan kita perlu latihan. Jadi ini cara berpikir etik masa depan. Kewajiban etika masa depan yang pertama adalah ketakutan. Jadi ini biasanya moral itu kan menyuruh kita berani. Ini kalau Han Jonas menyuruh kita takut. Jadi kenapa? Karena dalam ketakutan orang akan serius meresponnya. Orang akan melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi kenapa sih Pak harus takut? Takut itu kan gentar terhadap sesuatu yang belum terjadi. Memang. Jadi masa depan belum jelas, belum kita rasakan.
Makanya tidak bisa dengan pengalaman observasi langsung. Yang bisa kita lakukan apa? Takut saja. Bayangkan ya. Kayak tadi kan saya ngomong itu, bayangkan kalau di masa depan kita jadi orang yang tangannya kecil, mulutnya ke depan. Itu kan kita sebenarnya sedang membayangkan saja. Tidak apa-apa dibayangkan begitu, terus tumbuh rasa takut. Ketika rasa takut ini muncul, kita akan terus mengantisipasi biar ketakutanku tidak terjadi. Kalau kamu tidak takut, mungkin kamu tidak mengantisipasinya. Takutlah. Loh, ini menarik loh. Ada ayat Al-Quran, mungkin surat An-Nisa, kalau tidak salah ayat 9. Kalau saya salah kalian cek, nanti saya diingatkan. Yang bunyinya wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim hurriyatan di'afan. Takutlah. Jadi ini ayat yang menyuruh kita takut. Saya tidak tahu Han Jonas ini pernah ngaji apa enggak. Jadi menyuruh kita takut kalau meninggalkan generasi yang lemah. Nah, kita juga ayo takut. Jangan-jangan masa depan kita suram. Jangan-jangan generasi yang akan datang sulit oleh kita. Jangan-jangan ini kan menggerakkan kita rasa takut ini. Kalau kita tidak takut, tidak takut kok Pak, ya tidak ngapa-ngapain sudah. Masa depan nanti kemungkinan anak cucu kita sangat sengsara hidupnya karena kita. Biasa saja Pak, tidak takut. Masing-masing orang tanggung jawab sendiri-sendiri atas hidupnya. Ya sudah, tidak takut selesai. Maka takutlah. Kalau bahasanya Al-Quran, takutlah meninggalkan generasi yang lemah. Bukan aslinya mereka lemah, kitalah yang mengkondisikan mereka jadi lemah. Oke, baik. Yuk, ketika orang takut, baru dia bergerak untuk mengatasinya. Yang kedua, rasakanlah. Bayangkan kita ada di zaman itu, kemudian coba rasakan. Ayo, seandainya kita yang hidup kira-kira 50 tahun lagi, yang di sana sungai-sungai mampet habis, air-air coklat semua, tidak ada orang mau bertani karena tanah sudah tidak kondusif lagi. Akhirnya kita tiap hari hanya makan pil saja. Kopi juga tidak ada, tanaman kopi sudah tidak ditanam lagi. Orang hanya minum kopi ekstrak buatan, rasanya rasa kopi tapi tidak dari kopi misalnya. Enak ndak hidup kayak gitu ya? Nyaman ndak hidup kayak gitu ya? Ini namanya ikut merasakan. Jadi kemudian kan kita ngeri, wah ndak siap saya hidup kayak gitu, takut saya hidup kayak gitu, kayak tadi. Saatnya saya jangan sampai anak cucuku merasakan itu. Jadi setelah kita takut, sekarang kita rasakan sendiri. Kita bayangkan sesuai kondisi saat itu. Hidup yang setiap hari terancam oleh lingkungan karena kita sendiri yang menciptakan. Bayangkan seandainya perang nuklir beneran terjadi. Yang itu radiasinya saja tidak habis sekian tahun. Betapa beratnya. Kalau gitu ndak usah nuklir-nukliran perang lah. Ndak usah tanding menggunakan senjata nuklir. Kalau tanding sepak bola saja ndak apa-apalah. Nah, misalnya, wah betapa ngerinya situasi perang hari ini. Misalnya Rusia sama Ukraina. Mbok sudah ndak usah perang kayak gitu lagi. Sepak bola saja, diadu saja siapa yang menang, terus dialah pemenangnya, wis lewat sepak bola misalnya. Ayolah kita rancang gimana masa depan itu biar nyaman ditinggali anak cucu kita. Jangan sampai ketakutan kita, perasaan ngeri kita tadi benar-benar mereka alami. Jadi inilah yang didorong oleh Hans Jonas. Kalau kita tidak bisa dua ini biasanya sulit kita untuk
kerana masa depan. Ya malam ini mungkin sadar sebentar sekilas saja, nanti pulang ya balik kaya asale. Nanti buang sampah diam-diam pagi-pagi di tempatnya, meskipun ada tulisannya dilarang buang sampah di sini, tidak peduli, tidak ada orang. Dilarang, zaman saya dulu di kos-kosan bahkan ada tulisan dilarang kencing di sini. Itu pun ada tulisannya, ya tiap hari ada saja orang kencing di situ. Itu manusia, dia tidak mikir ke depan, tidak mikir itu. Ya berhenti kencing di situ karena terus sama teman-teman beli bunga yang untuk ziarah itu ditaruh di situ terus dikasih lilin. Akhirnya tidak ada yang berani kencing di situ. Kalau ditakut-takuti sama setan ya baru serius. Itu mungkin yang membuat simbah-simbah kita dulu terus, ini pohon ini ada penunggunya loh ya. Kita tidak berani macam-macam wis. Coba berani, alah Pak, itu takhayul, ditebang saja, habis pohonnya. Oke, baik. Jadi ini dua ya rumusnya etika masa depan itu, ketakutan dan perasaan. Oke, saya akhiri sekian. Semoga ada yang nyantol, ada yang masuk sedikit-sedikit materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.